Raja Jenggala. Teman-teman, maukah kalian mendengarkan cerita dari Naura? Buku ini dikutip dari buku rakyat Jawa Timur. Judulnya Cindelaras. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan permaisurinya. Permaisuri itu sangatlah cantik dan baik hati, dan juga seorang selir yang cantik juga. Akan tetapi, tidak dengan hatinya. Pada suatu hari, sang selir berniat jahat untuk mengusir sang permaisuri dari kerajaan. Akhirnya, sang raja pun terhasut oleh sang selir. Sang raja pun langsung memanggil sang patih untuk membawa sang permaisuri ke tengah hutan belantara. "Hei patih, bawalah sang permaisuri ke hutan belantara dan bunuhlah dia." Patih pun bergegas membawa sang permaisuri ke tengah hutan. Akan tetapi, sang patih tidak membunuh sang permaisuri, melainkan membiarkan sang permaisuri hidup di tengah hutan belantara. Pada saat itu, sang permaisuri sedang dalam keadaan mengandung. "Maafkan hamba, permaisuri. Hamba meninggalkan permaisuri sendiri di dalam hutan," ujar sang patih. Kemudian, patih pun bergegas untuk meninggalkan sang permaisuri. Hari terus berlalu. Akhirnya, sang permaisuri melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Kemudian, putra itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras mempunyai seekor ayam jantan yang tangguh dan kuat. Namun, ayam itu berbeda dengan yang lainnya karena suara berkokoknya yang sangat mengherankan. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya dari daun kelapa. Ayahnya bernama Raden Putra, Raja Jenggala." Mendengar suara kokokan ayam tersebut, Cindelaras menanyakan kepada sang ibu, "Benarkah demikian, wahai ibuku?" Sang ibu pun menjawab, "Ya anakku, ayahmu adalah seorang raja dari kerajaan Jenggala." Mendengar perkataan sang ibu, Cindelaras pun bergegas untuk mencari ayahnya ke kerajaan Jenggala. Di perjalanan, Cindelaras ditantang seorang warga untuk mengadu ayamnya dengan ayam mereka. Ayam Cindelaras diadu dengan ayam sang warga tersebut. Akan tetapi, ayam sang Cindelaras terus menjadi pemenang. Akhirnya, kehebatan tentang sang ayam tersebut sampai kepada sang raja. Sang raja pun menantang Cindelaras. "Hei Cindelaras, maukah kau mengadu ayammu dengan ayamku? Dengan satu syarat. Jika ayamku yang menang, maka kau harus menyerahkan ayammu kepadaku untuk dipenggal kepalanya. Tapi jika ayammu yang menang, aku akan memberikan separuh dari kekayaan harta yang aku punya." Cindelaras pun dengan lantang menerima tantangan sang raja. "Baik, sang paduka, hamba terima tawaran Anda." Dua ayam itu pun bertarung dengan sangat-sangat tangguh. Akan tetapi, tetap saja ayam Cindelaras yang memenangkan pertandingan itu. Sang raja pun menepati apa yang sang raja bilang kepada Cindelaras. Dengan seraya berkata, "Siapakah sebenarnya kau itu, Cindelaras?" Kemudian, ayam Cindelaras berkokok dengan lantang. "Kukuruyuk, kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya dari daun kelapa. Ayahnya bernama Raden Putra, Raja Jenggala." Mendengar suara kokok ayam tersebut,
Sang raja langsung heran. Kemudian sang raja memanggil sang patih. "Hei patih, apakah kau tidak melaksanakan perintahku?" "Maaf Paduka, hamba tidak melaksanakan perintah yang Anda berikan." Mendengar ucapan sang patih, sang raja pun meminta patih untuk menjemput kembali sang permaisuri di tengah hutan. Setelah permaisuri dijemput, patih pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya mereka bertiga hidup dengan bahagia, aman dan damai. Tapi sebaliknya dengan Selir. Selir hidup dilantarkan di tengah hutan belantara, kemudian dibunuh oleh sang patih. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita Cindelares tersebut? Begini pesannya, apa yang kita tanam, maka kita akan menuainya di masa depan. Dan juga, jangan suka berjudi, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, begitu teman-teman. Cerita dari Naura. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.